tolong dulu kepada anak-anak ibu semuanya, tengok samping kiri, samping kanannya, apakah ada sampah, dan untuk bajunya tolong dirapikan dulu, bisa? Bisa. Sudah anak-anak ibu? Sudah. Oke, kepada ketua kelas tolong siapkan. Siap, gerak, hormat, gerak, tegak, gerak, siap, gerak. Nah, sekarang ibu mau ambil absen dulu. Siapa namanya yang disebut? Tolong angkat tangannya. Vicky. Hadir bu. Nada. Hadir bu. Laura. Hadir bu. Zakia. Hadir bu. Nuriza. Hadir bu. Afwa. Hadir bu. Haikal. Hadir bu. Ara. Hadir bu. Oli. Hadir bu. Mika. Hadir bu. Bunga. Hadir bu. Lerit. Hadir bu. Rahmat. Hadir bu. Alvin. Hadir bu. Oke, kita doakan Alvin cepat sembuh. Dan ibu minta tolong kepada anak-anak ibu semuanya, tolong dijaga kesehatannya karena kesehatan itu sangat penting. Kalau kita nanti sakit, maka pelajaran di kelas kita akan ketinggalan. Oke. Sebelum itu, ibu mau tanya kepada anak-anak ibu semuanya, pernah mendengar kata waktu berjalan begitu cepat? Pernah. Tapi anak-anak ibu tahu tidak apa arti waktu berjalan begitu cepat? Bisa waktu itu berjalan dengan cepat? Tidak. Tapi itu adalah kata-kata kiasan. Nah, sebelum kita memasuki materi kita yang selanjutnya, ibu mau tanya, masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Masih. Apa pelajaran kita minggu lalu? Diskusi. Ya, diskusi. Siapa yang tahu apa arti diskusi? Saya bu. Ya, apa bu? Diskusi adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Oke, diskusi adalah sesuatu yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih. Siapa lagi yang tahu apa itu jenis-jenis diskusi? Saya bu. Ya, apa Mika? Diskusi formal dan non formal. Iya, diskusi formal dan juga non formal. Berarti anak-anak ibu semuanya sudah paham tentang materi kita yang sebelumnya. Oke, sekarang kita akan masuk materi baru, yaitu mengenai majas. Nah, sebelum kita masuk materi, ibu akan meminta anak-anak ibu semuanya untuk ice breaking dulu. Bisa? Bisa. Anak-anak ibu semuanya tolong berdiri. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 4 kali.
membuat kalimat itu lebih indah. Apa majas itu tadi? Gaya bahasa yang digunakan dalam gaya sastra untuk membuat kalimat jadi indah dan bermakna. Oke, berarti majas itu adalah sebuah kalimat yang harus kita buat menjadi lebih indah dan juga menarik. Selanjutnya itu juga ada fungsi majas. Nah, fungsi majas yang pertama yaitu menambahkan keindahan dalam bahasa. Jadi, majas itu juga bisa memperindah dalam suatu bahasa. Yang kedua yaitu membuat kalimat lebih hidup dan berkesan. Jadi, di dalam majas, di dalam kalimat tersebut, nanti anak-anak ibu bisa membuat kalimat itu menjadi lebih hidup dan tidak monoton. Selanjutnya, digunakan dalam puisi, cerpen, lagu, dan juga pidato. Anak-anak ibu pernah mendengar dalam puisi atau cerpen? Belum? Nanti ibu akan mencontohkan contoh jenis-jenis majas di dalam puisi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis majas. Ada berapa jenis majas? 4. Apa saja itu? Majas metafora, majas personifikasi, majas hiperbol, majas asosiasi. Oke, tapi anak-anak ibu semuanya sudah tahu apa itu majas metafora, personifikasi, asosiasi, dan hiperbol? Belum. Oke. Sekarang ibu akan membahas dulu tentang majas metafora. Nah, majas metafora ini itu membandingkan dua hal yang berbeda secara langsung tanpa menggunakan kata penghubung karena memiliki kesamaan. Contohnya, ibu adalah pelita dalam hidupku. Tahu anak-anak ibu apa arti dari pelita dalam hidupku? Tidak. Nah, ibu adalah pelita dalam hidupku itu adalah cahaya bagi kehidupan kita. Kalau ibu tidak ada, pasti di rumah itu serasa hampa, serasa gelap, tidak ada cahaya. Nah, selanjutnya si jago merah melahap puluhan rumah. Ada yang tahu? Tidak. Si jago merah itu apa artinya? Api. Bagus sekali. Berarti api itu melahap puluhan rumah. Tetapi dibuat kata-katanya itu menjadi lebih indah dan juga lebih hidup. Paham anak ibu? Paham. Selanjutnya, majas asosiasi. Majas asosiasi ini membandingkan dua hal berbeda dengan menggunakan kata penghubung seperti bak, laksana, seperti, dan ibarat. Nah, contohnya wajahnya bagaikan cahaya bulan. Apa artinya itu? Iya, cahaya bulan itu sangat indah. Berarti wajahnya itu sangat indah, tetapi dibuatlah dengan majas asosiasi untuk lebih berkesan dan juga menarik. Selanjutnya contohnya, semangatnya seperti api yang membara. Jadi, majas asosiasi ini kalau ada seperti bak, laksana, bagaikan, dan ibarat, itu merupakan majas asosiasi. Paham anak ibu? Paham. Selanjutnya yaitu majas apa lagi? Majas personifikasi. Majas personifikasi. Ibu minta tolong kepada Zakia, bacakan Zakia. Majas yang memberikan sifat-sifat manusia kepada benda mati. Contoh, daun-daun menari ditiup angin. Matahari tersenyum menyambut pagi. Oke, berarti majas personifikasi ini yaitu
benda mati seolah-olah menjadi hidup. Contohnya, daun-daun menari ditiup angin. Apakah daun itu bisa menari-nari? Karena ada di majas personifikasi, dibuatlah kalimat menjadi lebih indah. Selanjutnya, matahari tersenyum menyambut pagi. Bisa matahari tersenyum? Tapi di dalam kalimat majas personifikasi itu dibuat kalimatnya matahari tersenyum menyambut pagi. Selanjutnya yaitu majas hiperbol. Ibu minta tolong kepada Mika. Baca Mika. Majas hiperbol, majas yang menggunakan pernyataan secara berlebihan untuk menimbulkan kesan yang kuat atau dramatis. Contohnya, tangisannya mengguncang dunia. Tugas hari ini setumpuk gunung. Oke, berarti majas hiperbol ini tuh berlebih-lebihan. Itu contohnya tadi, tangisannya mengguncang dunia. Bisa tidak tangisan itu mengguncang dunia? Tetapi kenapa di majas hiperbol ini ada? Karena majas ini berlebih-lebihan. Tangisan mengguncang dunia itu berarti tangisannya sangat kuat atau sangat keras. Terus tugas hari ini setumpuk gunung. Emang ada tugas itu setumpuk gunung? Tetapi di majas hiperbol itu merupakan kata kiasan yang artinya tugasnya itu sangat banyak. Oke, anak-anak ibu semuanya sudah paham dengan jenis-jenis majas tadi? Nah, untuk lebih memahaminya, ibu ada sebuah lagu mengenai jenis-jenis majas. Ayo kita bersama menyanyikan lagu jenis-jenis majas. Iramanya naik beca. 1, 2, 3. Ayo kita mengenal majas dalam cerita. Pertama metafora, kedua hiperbola, dan juga masih ada personifikasinya. Ayo hafal dengan senang hati. Pertama metafora, kata-kata sebenarnya, perumpamaan saja atau hanya kiasan. Contohnya raga yang sudah mulai tenggelam, itu artinya matahari terbenam. Kedua hiperbola, majas yang berlebihan, cuma tak masuk akal dan dilebih-lebihkan. Contohnya suaranya membelah masa, itu artinya sangat keras goyang. Ketika berkomunikasi, sebuah benda mati seolah bunyinya mas seperti manusia. Contohnya lembu petir yang bersaut-sautan, itu seperti suara manusia. Sudah bisa nyanyi lagu mengenal majas? Sudah. Ngantuk? Oke, untuk lebih semangatnya, ibu mempunyai ice breaking. Bluetooth dihidupkan, sedang mencari pelanggan. Koneksi Bluetooth berhasil. Ayo, berdiri anak ibu semuanya. Ayo. Siap? Siap. Kita peragakan Tangan diputar-putar, diputar. Tangan diputar-putar, tiga wagam. Tangan diputar-putar.
Sudah paham anak-anak ibu semuanya tentang materi majas? Sudah. Sekarang siapa yang bisa menyebutkan contoh-contoh dari majas? Siapa yang bisa? Saya. Ada bisa? Saya. Oke, Zakia, apa contoh majasnya Zakia? Contoh majas asosiasi. Mereka berdua bak pinang dibelah dua. Oke, majas asosiasi mereka bak pinang dibelah dua. Tadi di majas asosiasi apa aja ada katanya? Seperti Oke, berarti ada bak, laksana, bagaikan. Itu artinya apa Zakia? Bak pinang, apa tadi? bak pinang dibelah. Bak pinang dibelah dua itu artinya mereka ada kemiripan. Jadi bak pinang dibelah dua. Coba pinangnya dibelah dua itu pasti sama kiri dan kanan. Ya, oke, siapa lagi yang bisa? Oke, siapa lagi yang bisa? Laura, apa Laura? Majas personifikasi. Apa majas personifikasi contohnya Laura? Contohnya daun-daun menari tertiup angin. Oke, bagus sekali Laura. Daun-daun tertiup, menari-nari tertiup oleh angin. Tadi majas personifikasi itu majas benda mati seolah-olah menjadi hidup. Berarti daun itu merupakan benda mati. Tapi di dalam kalimat majas personifikasi, daun itu menari-nari. Oke, siapa lagi yang bisa? Saya apa? Ya, apa Vicky? Majas metafora. Apa majas metafora Vicky? Ayah adalah tulang punggung keluarga. Saya adalah tulang punggung keluarga. Apa artinya itu Vicky? Mencari nafkah. Mencari nafkah untuk keluarganya. Jadi diibaratkan menjadi ayah, menjadi tulang punggung keluarga. Siapa lagi yang bisa? Ya, apa? Suara teriakannya menggelegar di seluruh kota. Wow, suaranya menggelegar di seluruh kota. Itu majas apa tadi apa? Hiperbol yang lebih lebihkan. Berarti anak ibu semuanya sudah paham? Sudah. Kalau anak ibu semuanya sudah paham, ibu akan membagi anak ibu menjadi dua kelompok. Dengarkan. Kelompok satu, Haikal, Piggy, Nada, Mika, Lerin, Ara, dan Bunga. Tolong pindah ke kelompok satu di sini. Nah, yang ibu tidak sebutkan tadi itu kelompok dua, Haikal, Zakia, Laura, Afwa, Nuriza, Aira, Olin. Bu, Rahmat kelompok satu, Haikal kelompok dua. Sudah anak ibu? Sudah. Ini ibu ada LKPD. Di sini ada botol pita. Nah, di sini ada majas, jenis-jenis majasnya. Nah, di sini nanti anak-anak ibu akan menempelkan kata-kata bermajas. Nah, ini ibu acak aja. Jadi anak-anak ibu menentukan majas apakah kalimat tersebut, lalu anak ibu tempelkan di botol pita ini. Bisa? Bisa. Ini kelompok satu. Kelompok satu.
Tidak di ya, ini dipilih aja berapa lima. Pokoknya berapa dapatnya. Ada yang tidak paham?
kita selesaikan permasalahan ini dengan kepala dingin. Majas hiperbola. Air matanya mengalir bagaikan hujan deras. Majas metafora. Matanya berbinar seperti bintang kejora. Majas hiperbola. Sudah seminggu ini Budi makan hati akibat kejadian yang menimpanya. Majas metafora. Diri malam selalu keluar dari balik awan. Majas hiperbola. Kesabarannya setipis benang dibela tujuh. Majas metafora. Harga-harga sudah meroket. Majas hiperbola. Tubuhnya tinggal kulit yang membalut tulang. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di kelompok 1 itu ada majas hiperbola dan juga metafora. Contoh dari majas hiperbola, langit menangis sepanjang hari mengiringi kesedihan kami. Selanjutnya majas metafora, senyumnya manis seperti madu. Wah, ini betul atau salah? Salah. Senyumnya manis seperti madu itu majas apa? Karena ada seperti. Tidak apa-apa, beri aku kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pikirannya rumit bagai benang kusut. Majas asosiasi, pikirannya rumit bagai benang kusut. Majas personifikasi, angin berbisik lembut di telingaku. Majas asosiasi, matanya berbinar seperti bintang kejora. Majas personifikasi, langit menangis sepanjang hari mengiringi kesedihan kami. Majas asosiasi, air matanya mengalir bagaikan hujan deras. Majas personifikasi, tubuhnya tinggal kulit yang membalut tulang. Majas asosiasi. Pikirannya rumit bagaikan benang kusut. Majas personifikasi. Pohon-pohon melapai-lapai menyambutku. Majas asosiasi, senyumnya manis seperti madu. Majas personifikasi, bulan menari-nari di langit malam. Majas asosiasi. Rambut bisa bergelombang ke ambok di lautan. Majas personifikasi. Matahari. Matahari dari pagi hari. Baiklah, itu presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2. Ya, kita ulas bersama. Kelompok 2 mendapatkan majas asosiasi dan majas personifikasi. Nah, majas asosiasinya pikirannya rumit bagaikan benang
Oke, majas adalah gaya bahasa yang membuat kalimat menjadi lebih indah. Apa tadi majas? Gaya bahasa yang membuat kalimat lebih indah dan menjadi lebih indah dan menarik. Apa saja jenis-jenis majas? Apa Ikam? Majas metafora, 2 majas hiperbol. Oke, majas metafora dan hiperbol. Siapa lagi yang bisa? Apa Ikam? Personifikasi dan asosiasi. Oke, majas personifikasi dan juga majas asosiasi. Berarti anak-anak ibu semuanya sudah paham dengan materi majas?